Pertempuran Sungai Talas 751 Masehi adalah salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah dunia. Pertemuan dua kekuatan raksasa ini tidak hanya menentukan penguasa Asia Tengah, tetapi juga mengubah peta peradaban global melalui sebuah rahasia besar yang bocor pasca pertempuran. Pada pertengahan abad ke-8, dunia menyaksikan ekspansi agresif dari dua imperium terbesar di masa itu, dinasti Tang dari timur Tiongkok dan Kekhalifahan Abbasiyah dari barat dunia Islam. Kedua raksasa ini bergerak menuju satu titik temu yang sama, Transoksiana Asia Tengah. Bagi dinasti Tang di bawah Kaisar Xuanzong, Asia Tengah adalah jalur nadi perdagangan vital, jalur sutra, yang harus dikendalikan. Melalui jenderal berbakat mereka yang beretnis Korea, Gao Xianzi, pasukan Tang berhasil menaklukkan beberapa kerajaan kecil di wilayah tersebut, termasuk wilayah Tashkent. Namun, tindakan agresif Jenderal Gao yang mengeksekusi penguasa Tashkent memicu kemarahan lokal. Pangeran Tashkent yang selamat melarikan diri dan meminta bantuan kepada kekuatan baru yang sedang bangkit di barat, yaitu Kekhalifahan Abbasiyah yang diwakili oleh gubernur militer mereka di Khurasan, Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim kemudian mengutus jenderalnya, Ziyad bin Salih, untuk memimpin pasukan Muslim bergerak ke timur. Pada bulan Juli tahun 751 Masehi, kedua pasukan raksasa ini akhirnya saling berhadapan di tepi Sungai Talas, wilayah yang sekarang menjadi perbatasan antara Kazakhstan dan Kirgistan. Pertempuran ini bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan benturan dua peradaban besar yang masing-masing berada di puncak kejayaannya. Selama 5 hari berturut-turut, tepi Sungai Talas menjadi saksi bisu berkecamuknya perang taktik dan kekuatan fisik yang akan menentukan jalannya sejarah. Pengkhianatan di tengah berkecamuknya perang dan bagaimana pertempuran ini berakhir. Setelah ketegangan mencapai puncaknya di tepi Sungai Talas, pertempuran yang awalnya seimbang ini akhirnya pecah melalui sebuah strategi taktis dan faktor tak terduga yang terjadi di medan laga. Selama 4 hari pertama, pertempuran berlangsung sangat sengit tanpa ada tanda-tanda kemenangan yang jelas dari kedua belah pihak. Pasukan dinasti Tang, yang diperkuat oleh infanteri tangguh dan busur silang crossbow andalan mereka, memberikan perlawanan yang luar biasa di bawah komando Jenderal Gao Xianzi. Di sisi lain, kavaleri berat dan pasukan pedang Abbasiyah di bawah Ziyad bin Salih terus menekan tanpa henti. Kunci kemenangan dari pertempuran ini akhirnya ditentukan pada hari kelima oleh faktor internal di dalam aliansi pasukan Tang. Pemberontakan suku Karluk adalah sekelompok nomaden Turki yang awalnya disewa menjadi tentara bayaran dan sekutu oleh dinasti Tang. Di tengah berkecamuknya pertempuran, mereka secara rahasia membelot ke sisi Abbasiyah setelah melihat dinamika politik dan tawaran dari pihak Muslim. Serangan dua arah, pengkhianatan ini terjadi secara mendadak di tengah medan perang. Pasukan Karluk berbalik arah dan menyerang barisan belakang pasukan Tang secara brutal. Di saat yang sama, kavaleri Abbasiyah melancarkan serangan frontal yang masif dari arah depan. Kekacauan barisan Tiongkok terjepit di antara dua serangan dari depan dan belakang, formasi kokoh tentara Tang langsung runtuh. Kepanikan massal melanda sisa-sisa pasukan Jenderal Gao Xianzi. Melihat pasukannya hancur lebat, Jenderal Gao Xianzi terpaksa melarikan diri dari medan perang dengan bantuan sisa pengawal setianya melalui celah-celah sempit pegunungan. Ribuan tentara Tang tewas di tepi Sungai Talas, sementara puluhan ribu lainnya ditawan dan dibawa oleh pasukan Abbasiyah ke wilayah barat. Kekalahan ini menandai berakhirnya ekspansi militer Tiongkok ke arah barat untuk selamanya, sekaligus menetapkan dominasi budaya dan peradaban Islam di wilayah strategis Asia Tengah hingga berabad-abad ke depan. Rahasia besar pasca pertempuran ini sebuah transfer teknologi yang mengubah sejarah literasi dan intelektual dunia secara global. Meskipun dinasti Tang kehilangan pengaruh militernya di Asia Tengah, dampak paling dahsyat dari pertempuran Sungai Talas justru bukan terletak pada peta politik, melainkan pada apa yang terjadi di dalam kantong-kantong tawaran perang yang dibawa pulang oleh pasukan Abbasiyah. Di antara puluhan ribu tawanan perang Tiongkok yang digiring ke Samarkand, pusat administrasi Abbasiyah di wilayah tersebut, terdapat para perajin terampil, termasuk mereka yang menguasai rahasia pembuatan kertas papermaking. Hingga abad ke-8, Tiongkok menjaga ketat formula pembuatan kertas sebagai rahasia negara yang paling berharga selama ratusan tahun. Dunia luar saat itu masih menulis di atas papirus yang rapuh atau perkamen dari kulit hewan yang sangat mahal dan tebal. Penyelundupan teknologi di Samarkand, melalui para tawanan ini, Kekhalifahan Abbasiyah mendirikan pabrik kertas pertama di luar Tiongkok, tepatnya di Samarkand pada tahun 751 Masehi. Bahan baku lokal seperti rami dan linen diolah menggunakan teknik Tiongkok yang disempurnakan. Lahirnya, zaman keemasan Islam, Islamic Golden Age. Kertas yang murah, ringan, dan tahan lama ini segera menyebar ke Baghdad, ibu kota Abbasiyah.
Ketersediaan kertas memicu berdirinya Bait al-Hikmah, House of Wisdom. Jutaan buku kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat diproduksi massal dan diterjemahkan, sesuatu yang mustahil dilakukan jika masih menggunakan kulit hewan. Transfer ke Eropa, dari Baghdad, teknologi kertas ini dibawa oleh pedagang Muslim ke Spanyol, Andalusia, dan Sisilia, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Eropa dan meletakkan fondasi bagi masa Renaissance serta penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Pertempuran Sungai Talas membuktikan sebuah ironi sejarah yang indah. Sebuah benturan militer yang brutal dan berdarah justru menjadi jembatan bagi lahirnya revolusi literasi global. Rahasia pembuatan kertas yang bocor di tepi Sungai Talas tidak hanya menyelamatkan ilmu pengetahuan kuno dari kepunahan, tetapi juga membentuk wajah dunia modern, menjadikannya salah satu pertempuran paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia.